Sifat koligatif larutan yang keempat atau yang terakhir adalah tekanan osmosis atau tekanan osmotik. Tekanan osmosis atau tekanan osmotik adalah peristiwa perpindahan pelarut dari encer ke pekat. Peristiwa perpindahan pelarut dari encer ke pekat. Nah, misalkan ini ada bejana yang berbentuk U, kemudian di sini terdapat pelarut encer, kemudian di sini terdapat pelarut pekat. Pelarut encer maksudnya partikel zat terlarutnya sedikit kemudian pelarut pekat maksudnya jumlah zat terlarutnya banyak. Nah, pelarut encer dan pekat itu disekat oleh suatu membran, yaitu membran semi permeabel. Membran semi permeabel ini adalah membran yang bisa dilewati oleh partikel tertentu, yaitu partikel yang sangat kecil. Jadi membran semi permeabel ini hanya bisa dilewati oleh partikel yang sangat kecil. Nah, untuk menghentikan peristiwa perpindahan pelarut encer ke pekat melewati membran semi permeabel itu diperlukan suatu tekanan yang disebut dengan tekanan osmosis atau tekanan osmotik. Jadi tekanan osmosis atau tekanan osmotik diperlukan untuk menghentikan peristiwa osmosis atau peristiwa perpindahan pelarut dari encer ke pekat. Nah, tekanan osmosis ini atau tekanan osmotik itu dilambangkan dengan V. Nah, kemudian pada persamaan gas ideal itu P kali V sama dengan N R T. P ini tekanan, V ini volume, N ini jumlah mol, R ini tetapan gas ideal, yaitu nilainya 0,082 liter atm per mol Kelvin. T ini merupakan suhu. Nah, pada sifat koligatif larutan, tekanan itu dilambangkan, tekanan osmotik dilambangkan dengan V, sehingga V sama dengan N per V kali R kali T. Nah, V sendiri sama dengan N per V merupakan molaritas kali R kali T. Nah, ini untuk zat non elektrolit. Kemudian untuk zat elektrolit, V sama dengan N kali R kali T kali I. Nah, ini untuk zat elektrolit.
Jadi nanti dalam penyelesaian soalnya kita harus lihat zatnya, zat terlarutnya, apakah dia non elektrolit atau elektrolit. Kalau elektrolit kita pakai rumus yang ini yang dipengaruhi oleh faktor Van Hoff-nya. Kemudian kalau non elektrolit kita pakai rumus ini tanpa faktor Van Hoff. M ini molar, molaritas, kemudian R ini tetapan gas ideal, itu nilainya 0,082 liter atm per mol Kelvin. Kemudian T-nya ini suhu, satuannya Kelvin. I-nya ini merupakan faktor Van Hoff. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Diketahui tetapan gas idealnya 0,082 liter atm per mol Kelvin. Bila 1,17 gram NaCl, berarti NaCl ini adalah zat terlarut, dilarutkan dalam air sampai volumenya 500 ml. Berarti ini air ini merupakan zat pelarut. Tentukan besarnya tekanan osmotik larutan tersebut pada suhu 27 derajat Celcius. Jadi kita buat diketahui zatnya NaCl, kemudian massa zat terlarut, massa NaCl ini sama dengan 1,17 gram. Kemudian volume larut atau volume H2O air itu 500 ml. Tentukan besarnya tekanan osmotik larutan tersebut pada suhu. Jadi suhunya 27 derajat Celcius. Nah, karena di sini suhunya itu harus dalam Kelvin, maka ini harus ditambah dengan 273. Berarti ini sama dengan 300 derajat Kelvin. Kemudian ArNA 23, kemudian Cl 35,5. Nah, jadi dari sini Mr NaCl berapa? Itu sama dengan ArNA kali 1 tambah ArCl kali 1. ArNA berapa? 23 kali 1 23 tambah ArCl itu 35,5. Jadi 23 tambah 35,5 itu 58,5. Nah, kemudian yang ditanya tekanan osmotik. Tekanan osmotik atau V.
Jawab. Jadi V. Nah, untuk menentukan rumus apakah dia non elektrolit atau elektrolit, kita lihat dulu larutan zat terlarutnya. Di sini zat terlarutnya adalah NaCl. NaCl, kita tahu NaCl itu adalah garam. Jadi dia berasal dari basa kuat dan asam kuat. Jadi HCl NaOH tambah HCl itu menghasilkan N. Ini NaOH, berarti ini Na plus tambah OH min. Ini H plus tambah Cl min. Nah, kemudian yang ini berikatan, kemudian yang ini berikatan. Jadi terbentuk garam NaCl dan H2O. Nah, NaCl ini merupakan garam yang dibentuk dari basa kuat dengan asam kuat. Nah, jadi karena garam zat terlarutnya, maka dia merupakan larutan zat terlarut yang jenis elektrolit. Jadi V-nya sama dengan M kali R kali T kali I. Nah, M-nya berapa? M-nya itu gram per ml kali 1000 per V. V dalam mililiter. Nah, ini dikali dengan P-nya, kemudian dikali dengan I. Nah, ini gram. Yang ini merupakan gram dari zat terlarutnya. Jadi ini merupakan zat terlarut. Massa dari zat terlarut. Massa zat terlarutnya berapa? 1,17 gram. Ini 1,17 per mr-nya. mr-nya 58,5 dikali dengan 1000 per volume pelarutnya 500. Jadi ini 500 kali T. T-nya 300 Kelvin. Nah, kemudian untuk I-nya itu karena dia elektrolit kuat. Jadi NaCl ini merupakan elektrolit kuat. Kalau elektrolit kuat, maka I-nya sama dengan N, sama dengan jumlah ion. Nah, jumlah ionnya berarti NaCl. Ini akan kita buat ionnya Na plus tambah Cl tambah Cl min. Nah, Cl min. Nah, di sini koefisien dari Na plus adalah 1, sini koefisien dari Cl min adalah 1. Jadi penjumlahan dari koefisien ini, nah itulah faktor Van Hoff dari elektrolit kuat. I sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi I-nya di sini 2. Nah, kemudian sini V-nya V. Kemudian kita lanjut di sini. V-nya sama dengan 500.000 dibagi 500 2. Jadi V-nya itu setelah kita cari itu sama dengan 1,968 atm. 1,968 atm.